Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ramadhani dengan NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang mengenai pengumpulan dan pengolahan data pada mata kuliah Statistika Ekonomi. Metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data ini terdapat dua cara pengumpulan data, yaitu dengan cara sensus dan sampling. Apa sih yang dimaksud dengan sensus? Jadi, sensus adalah cara pengumpulan data di mana seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan disebut data yang sebenarnya atau sering disebut dengan parameter. Misalnya, hasil sensus penduduk tahun 1980 memberikan data yang sebenarnya mengenai penduduk Indonesia, atau jumlahnya mengenai umur, jenis kelamin, lapangan kerja, agama, dan pendidikan, dan sensus pegawai negeri pada tahun 1973 yang memberikan data yang sebenarnya mengenai jumlahnya menurut pendidikan, menurut pusat dan daerah, dan sebagainya. Sensus pertanian dan industri masing-masing memberikan data yang sebenarnya tentang keadaan permasalahan. Pertanian dan industri perlu diperhatikan di sini bahwa cara sensus mahal biayanya serta memerlukan banyak tenaga dan waktu. Sebenarnya cara ini tidak efisien, oleh karena itu menurut rekomendasi PBB kepada para negara anggota, sensus penduduk cukup sekali dilakukan dalam 10 tahun. Sedangkan sensus Indonesia dan pertanian masing-masing cukup sekali dalam 5 tahun. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan sampling? Jadi, sampling adalah cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh dari hasil sampling merupakan data perkiraan atau estimate value. Jadi, jika dari 1000 perusahaan akan diselidiki 100 saja, maka hasil penyelidikannya merupakan suatu perkiraan, misalnya perkiraan jumlah karyawan, perkiraan jumlah produksi, perkiraan jumlah modal, perkiraan rata-rata modal, perkiraan rata-rata gaji karyawan per bulan, dan sebagainya. Jika nilai yang dihitung berdasarkan seluruh elemen populasi disebut dengan parameter, maka yang dihitung berdasarkan sampel disebut statistik. Dibandingkan dengan sensus, pengumpulan data dengan cara sampling membutuhkan biaya yang jauh lebih sedikit, memerlukan waktu yang lebih cepat, tenaga tidak terlalu banyak, dan dapat menghasilkan cukupan data yang lebih luas serta terperinci. Dalam banyak hal, metode pengumpulan data dengan cara sampling lebih disukai dengan mempertimbangkan keterbatasan biaya dan waktu serta penelitian yang bersifat merusak. Nah, cara pengambilan sampel pada dasarnya itu terdapat dua cara, yaitu cara acak dan cara bukan acak. Yang pertama, cara acak adalah suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari suatu populasi untuk menjadi anggota sampel, di mana pemilihannya dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pemilihan juga dapat dilakukan dengan loter atau undian, atau kalau jumlah elemennya ribuan, perlu kita gunakan tabel angka acak, yaitu suatu daftar angka yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kalau dipergunakan akan menjamin pemilihan secara acak. Cara ini dianggap objektif karena netral. Samplingnya disebut probability sampling, yaitu setiap elemen mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Yang kedua yaitu ada cara bukan acak, adalah suatu cara pemilihan dari populasi untuk menjadi anggota sampel di mana setiap elemen tidak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih. Cara bukan acak ini lebih bersifat subjektif dan samplingnya disebut non-probability sampling. Artinya setiap elemen tidak mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih. Cara mana yang akan dipergunakan sepenuhnya tergantung pada orang yang akan mengumpulkan data. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa hanya dengan probability sampling dan sifatnya acak kita dapat menggunakan metode analisis statistik, menguji hipotesis, membuat perkiraan interval, serta dapat memperkirakan berapa besarnya kesalahan perkiraan.
Dengan demikian, yang terakhir ini memungkinkan kita untuk memperhitungkan besarnya resiko ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Sekarang kita masuk ke alat pengumpulan data. Apabila metode pengumpulan datanya sudah ditentukan, kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Apa saja alat-alatnya, yaitu alat atau device untuk memperoleh keterangan dan objek atau elemen, yaitu antara lain yang pertama daftar pertanyaan atau kuesioner, yang kedua ada wawancara, yang ketiga observasi atau pengamatan langsung, dan yang keempat yaitu melalui pos, telepon, atau telekomunikasi lainnya. Bagian yang sangat penting dalam pengumpulan data adalah merancang kuesioner. Kuesioner atau daftar isian adalah satu sel pertanyaan yang tersusun secara sistematis atau standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan terhadap setiap responden. Sistematis yang dimaksud di sini adalah bahwa item-item pertanyaan disusun menurut logika sesuai dengan maksud dan tujuan pengumpulan data. Sedangkan yang dimaksud standar adalah setiap item pertanyaan mempunyai pengertian, konsep, definisi yang sama. Pengolahan data. Apabila sudah dikumpulkan, daftar pertanyaan sudah diisi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara sudah memperoleh jawaban, pengamatan atau observasi sudah dilakukan, maka diperoleh data mentah atau raw data. Data mentah ini adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Agar data mentah yang telah dikumpulkan tersebut lebih berguna, maka perlu diolah. Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data angka ringkasan dapat berupa jumlah atau total, proporsi, presentasi, rata-rata, dan sebagainya. Data statistik pada dasarnya merupakan angka-angka ringkasan dari hasil pengolahan berdasarkan data mentah seperti total, rata-rata, presentasi, angka indeks, simpangan baku atau deviasi standar, koefisien korelasi, dan koefisien regresi. Data statistik sebagai hasil sensus disebut dengan data yang sebenarnya, sedangkan sebagai hasil sampling disebut data perkiraan atau sering disebut statistik. Jadi, pada dasarnya tujuan dari pengolahan data adalah mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara agregat atau kelompok, bukan satu per satu secara individu. Misalnya, berapa jumlah penduduk Indonesia, berapa jumlah produksi beras di awal tengah tahun 1980, berapa jumlah beras yang harus diimpor, berapa rata-rata kebutuhan beras per kapita per tahun, berapa jumlah mahasiswa, berapa rata-rata konsumsi susu per kapita per bulan, berapa rata-rata harga beras, berapa persen penduduk Indonesia yang buta huruf, berapa persen penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, berapa persen nasabah bank yang tidak puas terhadap pelayanan suatu bank, berapa persen pegawai yang tidak masuk, berapa rata-rata penerimaan per bulan, dan berapa rata-rata harga beras di Tulung Agung sebulan yang lalu. Metode pengolahan data. Untuk menentukan metode pengolahan data yang lebih baik, jawabannya tergantung pada beberapa besar ukuran datanya. Jika hasil observasi yang dikumpulkan jumlahnya sedikit, maka dilakukan pengolahan secara manual. Akan tetapi, jika jumlah observasi sangat besar, maka pengolahan data secara elektronik atau dengan komputer merupakan cara yang efektif. Secara umumnya, metode pengolahan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengolahan data secara manual dan pengolahan data secara elektronik. Yang pertama yaitu pengolahan data secara manual. Umumnya dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak. Pengolahan secara manual biasanya memerlukan waktu yang sangat lama karena harus meneliti satu persatu dari setiap observasi. Metode pengolahan ini dapat dijumpai pada pemilihan umum yang telah dilaksanakan. Dalam rangka mengetahui jumlah pemilih menurut jenis partai di samping tempat pengumpulan, maka setiap suara yang masuk harus dihitung. Dalam hal ini, objek yang diteliti adalah masing-masing individu pemilih yang mencoblos tanda gambar tertentu. Untuk mendapatkan informasi berapa jumlah pemilih partai tertentu, panitia pemungutan suara biasanya menghitung dan membuat tally mark pada masing-masing tanda gambar partai sesuai dengan tanda gambar yang dipilih di pemungutan suara.
Dari peristiwa pemilu tersebut, dapat dibayangkan betapa lamanya pengolahan dengan metode pengolahan secara manual. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu, seperti pemilu, pengolahan secara manual harus dilakukan. Yang kedua yaitu pengolahan data secara elektronik. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang komputer sangat membantu kegiatan statistik, khususnya pengolahan data. Bisa kita bayangkan jika tidak ada komputer, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengolah data dari suatu penelitian dalam jumlah yang sangat besar, di mana masing-masing objek diamati dengan beberapa karakteristik. Jika pada peristiwa pemilu yang telah dijelaskan sebelumnya, nomor partai yang dipilih, berapa lama waktu yang diperlukan bila karakteristik pemilih ditambah, yaitu menurut jenis kelamin, kelompok umur, suku, dan sebagainya. Dengan bantuan komputer, pengolahan data di mana masing-masing individu dirinci menurut beberapa karakteristik dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Jika pada pengolahan secara manual, kemungkinan terjadinya kesalahan yang sangat besar, maka dengan pengolahan secara elektronik, kesalahan tersebut bisa diminimalisasi. Meskipun demikian, bukan berarti pengolahan dengan komputer tidak ada masalah. Masalah pertama yaitu bahwa kita harus membuat program entry data sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Selain itu, sering terjadi salah isian kuesioner tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam komputer, sehingga perlu diketahui pengeditan. Selain data hasil penelitian dimasukkan ke komputer dalam bentuk file data, maka kita dapat melakukan pengolahan lebih lanjut untuk mengetahui jumlah, presentasi, serta ukuran statistik lainnya sesuai dengan fasilitas yang ada pada komputer. Dengan berkembangnya paket program statistik, maka kita akan dengan mudah mengolah data sesuai dengan keinginan atau tujuan penelitian tertentu. Nah, yang terakhir itu ada tahap persiapan dalam pengolahan data. Secara garis besar, pengolahan atau analisis data dilakukan setelah seluruh data yang diperlukan telah terkumpul. Sebelum dilakukan analisis, perlu dilakukan persiapan data untuk memudahkan proses analisis data dan interpretasi hasilnya, yaitu pengeditan, pemberian kode, dan pemrosesan data. Yang pertama yaitu ada pengeditan atau editing. Jadi pengeditan adalah proses pengecekan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap data untuk memudahkan proses pemberian kode dan proses pemrosesan data dengan teknik statistik. Data yang diperoleh dari hasil survei atau observasi perlu diedit dari kemungkinan kekeliruan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data, serta dari pengisian kuesioner yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Tujuan dari pengeditan data yaitu untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, dan kesiapan data dalam proses analisis. Proses pengeditan dapat dilakukan di lapangan sesaat setelah melakukan pengecekan terhadap isian kuesioner. Pengeditan dapat juga dilakukan di tempat pemrosesan data setelah beberapa atau semua data terkumpul. Misalnya, karena file editing sulit dilakukan, prosedur pengeditan akan memudahkan proses pemberian kode atau data entry. Yang kedua yaitu pemberian kode atau coding. Jadi, pemberian kode merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data ke dalam skor numerik. Proses pemberian kode ini diperlukan terutama untuk data yang dapat diklasifikasikan, misalnya jawaban dari tipe pertanyaan tertutup yang tidak memberikan alternatif terhadap responden selain pilihan jawaban yang tersedia. Pemberian kode pada jawaban dari tipe pertanyaan terbuka relatif lebih sulit karena memerlukan judgement dalam menginterpretasikan jawaban responden. Tujuan dari pemberian kode pada tipe pertanyaan terbuka adalah untuk mengurangi variasi jawaban responden terhadap beberapa kategori umum sehingga dapat diberi skor numerik. Teknis pemberian kode dapat dilakukan sebelum atau setelah pengisian kuesioner. Proses pemberian kode akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi proses data entry ke dalam komputer. Dan yang ketiga yaitu pemrosesan data atau data processing. Setelah kedua tahap di atas dilaksanakan, maka data siap untuk diolah atau dianalisis. Analisis yang sesuai dengan tahapan audit kinerja sektor publik dalam analisis statistik deskriptif.
Cukup sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.